Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Kita sampai lam tazhar al-fahishatu fi qaumin qattu hatta yu'linu biha illa fasha fihi mutta'un. Ketika sebuah kemaksiatan, entah zina, entah judi, entah khamr dan lain-lain, itu zahirah, nampak, umum, biasa, mayoritas, hatta yu'linu biha, sehingga udah pada tahu gitu. Illa fasha fihi mutta'un wal auja', maka pasti akan terjadi penyakit yang belum pernah ada sebelumnya. Maka penyakit itu ada yang baru. Kalau kemaksiatan sepertinya tidak ada yang baru. Laki-laki suka laki-laki, perempuan suka perempuan. Ini baru apa lama? Lama. Ribuan tahun sebelum Nabi Muhammad SAW. Lama. Orang mengira, aneh, menyimpang, baru kali ini. Tidak, sudah dari dulu. Nah, yang baru itu penyakit menurut kaidah ini. Ketika sebuah kemaksiatan merajalela dan gak ada malu-malunya di satu negeri, maka pasti akan muncul penyakit baru. Sampai hari ini kita saksikan ada saja. Ini sebagai rasa sayang Allah kepada kita. Sebelum neraka, daripada disiksa di neraka habis-habisan, sudah tidak ada gunanya penyesalan, maka bagi kaum muslimin lebih baik di sini. Karena sering berzina maka penyakitan, karena sering berjudi maka bangkrut, karena sering nipu maka dia menjadi keblangsak hidupnya. Alhamdulillah. Supaya apa? Supaya bertaubat, memperbaiki diri, diampuni dosa-dosanya, kan begitu. Mau seperti Firaun, dosa yang jarang tandingannya. Hanya sedikit manusia yang seperti Firaun mengaku Tuhan. Jauh lebih besar dosanya dari berzina, minum khamr, berjudi, segala macam. Tapi Allah tidak apa-apakan di dunia ini. Sehat, sejahtera, nikmat, kaya raya. Sampai waktunya tiba, mau seperti itu? Tentu tidak mau. Kaum muslimin yang disayang oleh Allah ini
istilah kita anak kecil ya, salah cubit. Salah cubit. Agar apa? Agar memperbaiki kesalahannya dan Allah ampuni dosanya. Maka berbagai macam musibah, miskin, melarat, keblangsat, dibantai seperti saudara-saudara kita di sana. Ya, buruk dunia. Seluruh dunia Islam menangis barangkali melihat saudara-saudara kita di sana. Bahkan ini sudah menyangkut kemanusiaan ya. Artinya bukan hanya kaum muslimin yang benci, yang tidak terima dengan kelakuan Yahudi, bukan hanya kaum muslimin yang nggak punya agama, yang Nasoro, yang di negara-negara Eropa tidak suka. Banyak kejadian ya kan, utusan dari Yahudi dicuekin, di ini ya, sebagai bentuk ketidaksukaan mereka terhadap kelakuan Yahudi. Perbuatan yang sangat bejat dan memalukan. Senjata canggih, hebat, hanya untuk membunuh wanita dan anak-anak. Kan memalukan sekali. Dan memang Yahudi seperti itu, sangat memalukan. Nggak ada malu-malunya. Para nabi, para rasul dibunuh. Apalagi cuma wanita dan anak-anak. Bagi Yahudi kecil gitu. Nah, kita bersedih, kita menangis melihat wanita dan anak-anak dibantai. Kita nggak tahu mereka sekarang ini sedang bersenang-senang. Inda rabbihim yurzaqun, bersenang-senang di sisi Allah. Syahid insyaallah, ya kan? Berharap kita, walaupun tidak boleh memastikan, mana yang berhak memastikan sudah wafat. Siapapun tidak berhak, tapi kita ada harapan berdasarkan qala Allah wa qala Rasul. Mereka sedang berterbangan dari satu dahan ke dahan lain seperti burung-burung hijau, kemudian hinggap di bawah ars Indilun. Sebuah kenikmatan yang luar biasa sebelum kenikmatan surga nanti. Dulu sebelum wahyu putus, ada yang kirim salam. Ada yang kirim salam, menitip salam untuk Rasul dan para sahabat yang masih hidup. Ya. Kenapa? Karena mereka merasakan kenikmatan yang luar biasa. Belum pernah mereka mendapatkan kenikmatan seperti itu. Bukan kenikmatan dunia. Tentu Rasul dan para sahabat ya, tidak tahu, belum tahu seperti apa kenikmatannya. Nah, mereka ingin supaya para sahabat yang masih hidup itu tahu. Maka mereka menyampaikan, ya Allah, sampaikan bahwa kami telah mendapatkan kenikmatan darimu yang luar biasa. Sampaikan kepada mereka, segeralah susul kami, segeralah susul kami. Sempat kalimat ini menjadi ayat, dibaca oleh Rasul dan para sahabat, tapi akhirnya diangkat lagi, dimansukh. Minhu bada'a wa ilaihi ya'ud. Karena Al-Quran itu memang datang dari Allah dan akan kembali lagi kepada Allah. Beberapa ayat Al-Quran dimansukh, diangkat kembali oleh Allah, kembali kepada Allah, karena Al-Quran memang ucapan Allah, menyatu dengan diri Allah. Sebelum nanti 30 juz secara bersamaan akan kembali kepada Allah, entah nanti tahun berapa.
secara bersamaan dalam satu malam. Dalam satu malam. Jadi misalnya di malam Al-Quran masih ada tulisannya, pagi ini sudah hilang. Di seluruh dunia, di muka bumi, bayau mushaf-mushaf Al-Quran yang ada putih tanpa tulisan. Minas sudur wa minas sutur. Hilang dari dada manusia. Sudah tidak ada lagi yang hafal Al-Quran walaupun bismillah, walaupun lafaz Allah tidak ada yang mengucapkan. Dan juga dari tulisan-tulisan. Ya, misalnya ada buku masih sisa-sisa ya, buku apalah ya, taruhlah buku Ustaz Yazid misalnya ya, tentang apa, tentu kan ada ayat Al-Quran di situ ya. Pagi itu sudah tidak ada lagi, entah nanti tahun berapa. Dulu beberapa, salah satunya ayat tentang rajam. Ini dia, kaum muslimin itu seperti ini. Allah maha sayang kepada kaum muslimin. Yang terbaik tentu berilmu, beriman, mengamalkan ilmunya tidak tercampur dengan subhat, dan ini menjadi mayoritas kaum muslimin. Maka janji Allah, dan Allah tidak pernah ingkar janji, apa? Allah akan bikin kaya, sejahtera, makmur, menang, hebat, dan seterusnya. Dan itu terjadi hampir 1000 tahun dari semenjak wafatnya Nabi SAW. Bahkan Nabi masih hidup, sudah terlihat kaum muslimin mengalahkan negeri-negeri kafir. Ya. Setelah itu terjadi berbagai macam bid'ah, syirik, syubhat, dan seterusnya, berbagai macam maksiat. Tapi Allah masih sayang karena muslim, karena beriman, bukan kafir. Allah menghendaki orang-orang yang penuh maksiat ini, tapi muslim ini pada akhirnya akan masuk surga. Lalu gimana caranya? Allah kan bikin aturan. Mau nggak mau dibikin sengsara, dibikin miskin, dibikin dibantai, dibikin kalah melawan orang-orang kafir, karena penuh dengan maksiat, penuh dengan bid'ah, penuh dengan syirik, yang pada akhirnya masuk surga juga karena diampuni oleh Allah. Beda dengan orang-orang kafir itu, karena mereka orang Jepang, orang Amerika, orang Eropa, sekarang mereka sedang di surga. Dan jannatul kafir, bahwa dunia ini sijnul mu'min wa jannatul kafir. Bagi kaum muslimin, dunia ini adalah penjara. Kita semua ini sedang di penjara, mau yang kaya, mau yang miskin, mau yang pejabat tinggi, mau rakyat jelata. Kalau taat kepada Allah seperti di penjara, ini nggak boleh, itu nggak boleh, ini nggak boleh, itu nggak boleh. Banyak yang haram, ya kan? Orang kafir nggak ada yang haram, mau apapun boleh, surga. Sebagaimana dialog luar biasa antara Qadil Qudat Ibnu Hajar Al-Asqalani dengan seorang Yahudi penjual minyak compang camping. Dan begitulah dunia, saat kaum muslimin jaya, menang, hebat, berkuasa, maka Yahudi miskin, compang camping, sengsara, keblangsang. Dan sebaliknya, ketika Yahudi kuat seperti hari ini, senjatanya luar biasa, kaum muslimin dibikin lemah. Maka tidak mungkin kuat dua-duanya, ya. Maka tinggal pilih saja. Dan janji Allah, ketika mau melawan, insya Allah Allah kasih kemenangan. Karena memang tidak mungkin berdamai.
jelas kalimatnya, qatilul yahud, qatilun nasara, perangi. Nah, rupanya ayat perintah perang ini tidak mendapat hati ya di hati para pemimpin dunia hari ini, maka tidak ada yang melawan kecuali sedikit sekali. Ya, kita lanjut. Ini masih semakna ucapan Ali bin Abi Thalib. Ma nazala bala'un illa bidhanbin wa la rufi'a bala'un illa bitaubatin. Tidak akan turun satu bala kecuali gara-gara dosa. Kalau orang kafir meneliti kemudian menyimpulkan, oh ini karena oh ini karena cuaca, oh ini karena lempengan bumi, oh ini karena iklim, oh ini, kita sudah dapat bocoran dari langit karena dosa. Maka wajib kita yakini seyakin-yakinnya. Kejadian berapa, 4 atau 5 tahun yang lalu, sedunia luar biasa, sampai masjid beberapa pekan ditutup, nggak ada sholat berjamaah, nggak ada sholat Jumat. Kita yakin dengan seyakin-yakinnya ini karena dosa, ini karena dosa ya. Wala rufi'a bala'un illa bitaubatin. Sebaliknya akan diangkat itu oleh Allah, akan dihilangkan oleh Allah kalau taubat. Ada dosa, ada taubat, dan Allah senang sekali itu ketika ada seorang hamba bertaubat. Oleh karena itu, ketika tidak ada yang berbuat salah, baik semua, soleh semua, taat semua, berilmu semua, mau Allah nggak mau. Secara qauliyah Allah nggak mau, secara syariah jelas. Secara qauliyah Allah nggak mau. Jika kalian tidak ada yang berbuat dosa di muka bumi ini, benar semua, baik semua, soleh semua, maka ya sudah, dihabiskan. Artinya ya orang kan pasti mati. Akan aku ganti satu generasi yang berbuat dosa kemudian bertaubat. Karena Allah senang sekali ketika ada orang bertaubat ya. Ketika antum meneteskan air mata menyesal, ya Allah aku nggak mau berzina lagi, ya Allah aku tidak minum khamr lagi, aku tidak mau berjudi lagi, Allah senang sekali. Allah senang sekali. Nggak ada manusia yang melebihi senangnya Allah detik itu. Antum kan pernah merasa senang barangkali ya, dapat hadiah misalnya, atau tiba-tiba dengar kabar istri antum hamil, padahal ditunggu hampir 15 tahun berumah tangga. Kayak apa senangnya? Masih kalah dengan senangnya Allah ketika ada hamba yang bertaubat. Dengan demikian harus apa? Untuk mewujudkan kesenangan Allah itu harus apa? Harus ada yang berbuat dosa, harus ada yang berbuat maksiat. Maka Allah tidak suka kalau semua manusia baik semua, soleh semua, taat semua. Harus ada yang berbuat dosa kemudian bertaubat. Dan ini tidak berfawaid bahwa ketika antum merasa jauh dari dosa, antum ingat-ingat dari remaja, jauh dari zina, khamr, judi, tawuran, segala macam, korupsi, boro-boro mau korupsi apa, orang jualan sendiri masa mau korupsi ya, jualan cilok sendiri, jualan bakso sendiri, mau korupsi apa ya. Oh, sholat berjamaah tepat waktu dijaga, alhamdulillah.
Lalu antum menyimpulkan gimana untuk menyenangkan Allah ini supaya bertaubat, sekali-sekali berbuat maksiat. Enggak ada, itu bukan fawaid. Ya, antum harus yakin seyakin-yakinnya dalam keadaan kita seperti ini pasti kita banyak dosa. Hanya kita aja nggak tahu. Maka tidak perlu lagi menambah dosa dengan alasan nanti supaya bisa bertaubat. Itu bukan fawaid. Ya, itu kesimpulan yang salah, yang sudah terlanjur. Ada di antara kita mungkin yang pernah berbuat dosa besar, sudah bertaubat. Yang tidak, ya jangan. Falaisat tanzilu, ini selanjutnya ya, ucapan Imam Syafi'i ini. Falaisat tanzilu bi ahadin min ahli dinillahi nazilatun. Ketika terjadi sesuatu pada diri ahli dinillah, kaum muslimin yang taat kepada Allah, para ulama, terjadi sesuatu, illa wa fi kitabillahi dalil, kecuali pasti ada dalilnya di kitab Allah. Ketika disebut kitab Allah atau Al-Quran, antum ingat apa? Pasti ada jawabannya di Al-Quran. Ada di Al-Quran, kitab Allah. Ketika seseorang dan siapapun Allah dan Rasulnya mengatakan Al-Quran, 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 maka antum harus ingat apa? Sunnah. Lah katanya Al-Quran, kenapa sunnah? Sebaliknya sunnah Nabi. Antum harus ingat Al-Quran. Ini kaidah pelajaran awal dulu kita kan. Al-Quran, sunnah, idza istama'a iftaraqa, wa idza iftaraqa istama'a. Al-Quran dan sunnah itu apabila bertemu maka berpisah, apabila berpisah maka bertemu. Insyaallah sudah lewat pembahasan ini. Jadi antum jangan salah paham. Katanya Al-Quran, kok hadis? Katanya hadis, sunnah, kenapa bawa-bawa Al-Quran? Nah, berarti dia tidak paham. Kalau dia paham kaidah tadi, ketika orang mengatakan Al-Quran, as-sunnah masuk. Ketika seseorang mengatakan sunnah, hadis, Al-Quran masuk. Nah, pasti ada sabilil huda fiha. Pasti sudah ada jawabannya. Allah itu maha tahu. Akan terjadi apa misalnya, bayi tabung misalnya, akan terjadi cloning misalnya, akan terjadi ini itu KB misalnya ya. Ketika Allah menurunkan Al-Quran, apakah Allah sudah tahu? Ya pastilah. Allah kan maha tahu, gitu ya. Dan Allah maha pandai. Maka ayat Al-Quran yang Allah turunkan, wahyu Al-Quran dan sunnah, itu sudah menjawab. Hanya kita saja yang tidak tahu. Maka Imam Syafi'i berani memastikan setiap kali terjadi pasti ada jawabannya. Hanya kita saja yang nggak tahu ya. Ada hal-hal baru. Katanya kira-kira 6-7 tahun yang lalu ya, rame ya. Katanya lempengan bumi tanah Jawa ini atau Indonesia secara umum itu bergeser. Dengan demikian rumah, masjid, segala macam yang ada di permukaan bumi ikut bergeser. Nah, karena bergeser maka masjid-masjid sudah tidak lagi
menghadap kiblat Ka'bah karena geser, biar gesernya agak ke kiri gitu ya. Jadi yang gini terus begini ya. Oleh karena itu karpet masjid dimiringin gitu. Setelah diukur ya dimiringin. Itu bukan 1-2 masjid ya. Alhamdulillah sini enggak ya. Mungkin sini enggak ikut bergeser kan masjidnya ya. Apakah ini sudah ada jawabannya? Di Al-Quran dan Sunnah sudah ada jawabannya? Sudah. Ucapan Nabi dan diperjelas, ditafsirkan oleh Abu Hurairah. Antum tahu dari Madinah ke Mekah itu menghadap kemana? Utara, utara selatan. Pokoknya bukan barat, bukan timur ya. Nah, Nabi bilang apa? Kiblat bagi penduduk Madinah adalah antara timur dan barat. Kenapa Nabi nggak bilang selatan? Itu selesai kan? Antara timur dan emang selatan itu antara timur dan barat kan? Barat sana, selatan ke sana. Nah, selatan itu antara timur dan barat. Gitu ya? Artinya orang Madinah kalau sholat itu menghadapnya nggak harus persis selatan Ka'bah, tapi antara timur dan barat. Sono timur, sono barat. Nah begini nih, boleh begini, boleh begini, boleh begini, boleh begini, boleh begini, boleh begini. Antara timur dan barat, yang penting jangan ke sono. Gitu ya. Itu sampai Nabi alaihi salatu wassalam, karena ucapan beliau penuh dengan fawaid. Bagi penduduk Madinah, sholat itu menghadap antara timur dan barat. Ngapain ngomong panjang-panjang? Kenapa nggak selatan selesai? Karena ada maksudnya. Jadi sholat itu tidak harus plek persis satu titik, yaitu Ka'bah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Nggak mungkin sanggup. Gimana caranya? Ya. Kita sholat persis menghadap titik Ka'bah itu betul kalau Ka'bah kelihatan. Sedang di Masjidil Haram kan Ka'bah kelihatan situ, ya iyalah masuk ke sono ya kan, cari-cari kerjaan kan udah kelihatan Ka'bah di situ. Berbeda ketika Ka'bah tidak terlihat, yang terlihat cuma Masjidil Haram ya. Dari mana, Miswalah misalnya, dari Yanbu misalnya, kan nggak kelihatan Ka'bah, yang kelihatan Masjidil Haram. Ya udah ke arah Masjidil Haram. Lojong lagi Madinah misalnya, Damam misalnya, Masjidil Haram nggak kelihatan. Yang kelihatan Mekah tuh, arah Mekah ya sono. Ya sudah ke situ. Ya, apalagi di negeri kita jauh. Oleh karena itu, kalau Nabi mengatakan arah kiblat penduduk Madinah adalah antara timur dan barat, maka seandainya Nabi menyebut Indonesia ya, maka arah kiblat bagi penduduk Indonesia sholatnya adalah antara selatan dan utara, utara dan selatan. Jadi bisa begini. Jadi nggak usah blok persis satu titik. Tidak mungkin, tidak sanggup. Allah tidak akan membebani kewajiban yang manusia tidak sanggup. Nggak akan sanggup itu. Ini dijelaskan oleh Abu Hurairah dengan mengatakan bahwa jika kalian sholat dan di depan kalian di Ka'bah ke arah barat misalnya, maka kiblat bisa sedikit bergeser ke kiri, ke kanan gitu. Ini sebuah contoh bagaimana kebenaran ucapan beliau Imam Syafi'i, bahwa setiap ada kejadian pasti ada jawabannya dalam Al-Quran dan Sunnah.
Berbeda dengan Taurat, Injil, apalagi agama-agama lain, nggak ada jawaban. Nggak ada jawaban. Bahkan yang terjadi sehari-hari nggak ada jawaban. Ada orang meninggal. Dia meninggalkan 1 istri, 4 anak, 3 perempuan, 1 laki-laki. Ayah ibunya sudah tidak ada. Ini kan contoh yang mudah sekali. Ya, tanyakan kepada orang Buddha, orang Hindu, orang Nasrani, orang Yahudi, ya, itu si istri dapat berapa, anak-anaknya dapat berapa, insya Allah nggak ada jawaban. Kalau toh mereka menjawab, jawabannya beda-beda. 10 pendeta barangkali 10 jawaban. Orang istihad semua, ngarang semua, nggak ada di ayatnya. Kalau toh ada ya macam-macam. Ya, coba tanyakan kepada seorang ustadz. Ya, jangan seorang ustadz lah, 1000 ustadz. Insya Allah jawabannya 1. Ya nggak usah ustadz lah, antum tahu jawabannya. Tinggal buka surat An-Nisa, ya kan? Ketemu jawabannya di situ. Ya, istri dapat sekian. Kalau ada anak, kalau nggak ada anak, saya kan jelas sekali itu. Sayang 1000 sayang, justru jawaban-jawaban itu tidak dipakai. Jawaban-jawaban yang ada di Al-Quran dan Sunnah seringkali tidak dipakai oleh kaum muslimin. Karena minimnya kaum muslimin pengetahuannya terhadap Al-Quran dan Sunnah. Tidak baca Al-Quran dan Sunnah. Coba aja kejadian 4 tahun yang lalu, seandainya kaum muslimin, para pemimpin Islam mengamalkan sabda Nabi, barangkali tidak akan terjadi apa yang terjadi waktu itu. Ya, dan itu cukup dan mudah sekali. Jika kalian mendengar di satu daerah, satu negeri terjangkit wabah taun COVID kemarin, jelas itu tahun, maka yang di dalam jangan keluar, yang di luar jangan masuk. Mudah sekali, mudah sekali. Ini tidak diamalkan. Yang di dalam mudah, tahan udah di situ. Bahkan ada janji apa? Ada janji apa? Surga, syahid. Kalau dia tetap di dalam situ dan tertular dan mati syahid, diampuni, dijamin ampun seluruh dosa dan dijamin surga, kan? Bukannya disuruh diem-diem di situ. Apa dulu namanya ya? Ya, nama daerahnya itu Wuhan, ya. Bukannya suruh diem-diem di situ di Wuhan, malah dijemput-jemputin. Ini kan sombong. Hanya nggak bilang aja. Apa istilahnya, masih ingat? Lisanul hal. Jadi diem, berbuat, nggak ngomong, tapi sebetulnya dia ngomong dengan sombong, ya. Seolah ngomong, kalau dia tahu sabda Nabi itu sombong. Seolah dia ngomong, ya Rasul, kami punya cara ya Rasul. Nah, nggak perlu tinggal di situ, akan kami jemput, kami taruh di satu pulau ya Rasul. Kami kan sudah punya ilmu pengetahuan ya Rasul, ya. Kami cek kesehatannya, jelas sudah tidak mengandung virus lagi. Disemprot-semprot badannya segala macam, aman ya Rasul. Apa nggak sombong? Seolah Rasulullah itu bukan utusan Tuhan. Tuhan Allah Rabbul Alamin yang mengutus beliau, yang mengucapkan kalimat itu. Dengan sombongnya mengatakan kami punya cara, walaupun tidak keluar ya dari lisannya. Kami punya cara, nggak perlu gitu-gitu ya Rasul. Ini sombong. Terjadilah apa yang terjadi. Hancur sehancur-hancurnya. Sombong terhadap ayat, sombong terhadap dalil.
Kullu man fa'ala muharraman. Selanjutnya. Siapapun yang melakukan perbuatan haram, dosa, wa huwa jahilun bi annahu haram, dan dia tidak tahu kalau itu haram. Ya. Apa misalnya? Ya, dulu tahun 50-an, 40-an, banyak ibu-ibu kita, nenek-nenek kita yang tidak tahu kalau jilbab itu wajib. Ya, sekarang alhamdulillah dengan gencarnya dakwah, akhirnya pada tahu kalau itu wajib. Hanya tersisa sedikit hari ini. Ada ustadz, tokoh, bahkan katanya ahli tafsir mengatakan jilbab tidak wajib. Ya. Alhamdulillah fatwanya tidak laku. Fatwanya tidak laku. Alhamdulillah kaum muslimin banyak sekali yang pakai jilbab. Ya. Kalau dulu pakai jilbab itu cuma di pengajian, ya itu pun sekedar kerudung, ya kan? Tahun 70-an, tahun 60-an seperti itu. Alhamdulillah sekarang ya ke pasar, ya ke kantor, bahkan nonton konser pakai jilbab. Ya, pakai jilbabnya bagus. Kenapa mesti nonton konser gitu ya? Joget-joget di panggung pakai jilbab ada? Ada ya? Ada. Ya kita jangan caci maki jilbabnya. Yang jelek adalah joget-joget di panggungnya itu. Antum jangan mengucapkan seperti ucapan orang awam, percuma pakai jilbab, joget-joget di panggung. Ya, jangan, salah. Tidak ada pakai jilbab percuma. Yang disayangkan kenapa dia joget-joget. Kullu man fa'ala muharraman wa huwa jahilun bi annahu haram. Setiap kali ada orang melakukan hal yang haram, mungkin motong jenggot, mungkin berpakaian isbal, mungkin berbuat bid'ah dan seterusnya, wa huwa jahilun bi annahu haram, dia nggak tahu kalau itu haram. Dan tidak tahunya bukan karena menentang, belum kedatangan hujah lah, belum sampai hujah. Falaisa alaihi syai', maka dia tidak kena apa-apa. La ithma wala kafarata, tidak ada dosa, tidak ada kifarat. Dengan syarat tadi, belum iqamatul hujjah. Artinya ya seperti nenek-nenek kita dulu. Sebetulnya kalau ustadz-ustadz mereka menyampaikan, ibu-ibu jilbab itu wajib, begini-begini, insya Allah mereka akan pakai. Hari itu jarang sekali. Maka yang menjadi korban masyarakat. Ya. Seandainya ya, seandainya para ustadz, para khotib, para penceramah itu mengatakan apa adanya, ya, insya Allah para khotib, para ustadz banyak yang tahu lah. Kalau tahlilan itu bukan ajaran Islam, muludan itu bukan ajaran Islam, ya, ruahan, munggahan, apalah itu. Seandainya para ustadz, para khotib menyampaikan, barangkali, insya Allah. Orang-orang awam itu kan bagaimana tokoh gitu. Ini sayang para ustadz, para penceramah, para da'i tidak mau mengambil risiko gitu. Ya memanglah ada yang menghujat, ada yang mengkritik, ada yang udah sampaikan, ada yang jelas-jelas saja lah.
yang tidak menimbulkan apa istilahnya kontroversi gitu. Apa ya, jangan berzina, jangan minum khamr, jangan berjudi, mari kita sholat, mari kita saum, jangan korupsi, itu aja, nggak akan ada yang marah. Udah jangan ngutak-ngatik apa itu munggahan, ruahan, syakbanan, manakiban, tahlilan. Nah, ini tidak mau menanggung resiko. Akhirnya korbannya siapa? Masyarakat. Ya. Seandainya para dai, para ustadz itu belak-belakan ngomong apa adanya, insya Allah ya satu masjid yang percaya 3 orang 4 orang, alhamdulillah selamat 3 orang 4 orang ini dari bid'ah gitu. Biarin aja yang lain marah, yang lain menghujat, biarin saja. Artinya sampaikan yang hak itu adalah hak, yang batil itu batil. Qulil haqqa walau kana murran. Sampaikan yang hak walaupun pahit. Ya memang pahit sih menyampaikan yang hak itu, maka sampaikan. Justru dai yang sebenarnya kan seperti itu. Ya ngapain bahas tentang zina, khamr, judi, udah pada tahu itu adalah dosa. Ngapain bahas tentang mencuri, merampok, korupsi, udah pada tahu kalau itu dosa. Dan lebih penting membahas yang rata-rata kaum muslimin nggak tahu, padahal itu dosa besar, bahkan lebih disukai oleh iblis daripada sekedar zina, khamr, judi dan seterusnya. Iblis lebih menyukai bid'ah itu. Justru ini yang lebih ditekankan supaya kaum muslimin tidak menjadi korban. Ya. Ada yang membantah kaidah ini dengan membawakan riwayat ada seseorang yang datang kepada Nabi mengatakan, celaka aku ya Rasul. Kenapa? Karena aku menjima istriku di siang hari bulan Ramadan saat berpuasa. Lalu Nabi menyuruh dia untuk membayar kifarat. Apa? Berpuasa 2 bulan 60 hari berturut-turut. Tidak boleh batal sehari pun, batal ngulang lagi, tentu berat sekali. Memerdekakan seorang budak, kemudian memberi makan 60 fakir miskin dan seterusnya dan seterusnya. Nah mereka mengatakan bahwa ini kan nggak tahu, tetap dihukum kan, ada kifarat. Nah dibantah oleh Syekh Utsaimin, tahu, makanya dia datang kepada Nabi, makanya tahu. Kalau dia nggak tahu, ngapain dia datang kepada Nabi? Celaka aku, tahu. Adapun hukumannya nggak tahu, nggak masalah. Ya, ada orang masuk Islam, kemudian dia mencuri. Dia tidak tahu kalau mencuri itu dalam Islam, syariat Islam, daulah Islamiyah, dipotong tangannya. Nggak tahu sama sekali. Potong atau tidak? Potong, walaupun dia nggak tahu. Kan dia tahu kalau mencuri itu dosa pasti. Mana mungkin dia nggak tahu? Kecuali dia nggak tahu mencuri itu dosa, ya, nggak mungkin lah ya. Nah, maka saya contohkan tadi, isbah, potong jenggot. Ini banyak yang tidak tahu kalau itu dosa. Gitu ya. Untuk hukumannya tahu nggak tahu tetap dihukum sebagaimana keutamaan. Orang yang tidak mengetahui keutamaan sebuah ibadah, dia dapat nggak keutamaan itu? Dapat. Dia mengira bahwa qobliyah subuh, qobliyah zuhur, qobliyah asar sama aja. Pahalanya ya segitulah. Nah, dia melakukan sholat qobliyah subuh, dia dapat dunia seisinya apa enggak?
dapat, walaupun dia nggak tahu keutamaan itu. Tapi dia tahu kalau itu sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, bukan bid'ah. Sama dengan dia puasa Arafah, dia nggak tahu keutamaannya. Yang dia tahu puasa Arafah adalah perintah Nabi, perintah yang tidak wajib. Dia nggak tahu sedikit pun keutamaan puasa Arafah. Dosa-dosa dia setahun yang lalu insya Allah diampuni apa tidak? Diampuni, walaupun dia nggak tahu. Tukaffiru sanatan madiyatan berlaku di sini, walaupun dia tidak tahu. Keutamaan dan kifarat, balasan dosa itu menimpa siapapun yang tahu kalau itu kebaikan dan keburukan, walaupun dia tidak tahu seberapa pahalanya, seberapa dosa. Wallahu. Iya, ada pertanyaan, silakan.